يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسlimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ngemeng-ngemeng pembahasan tafsir kita surat apa terakhir? Ada yang masih ingat? Al-Fakir pindah-pindah ora pate eleng aku. Koyok-koyok surah Al-Adiyat. Koyok-koyok surah Al-Adiyat. Hanya saja surah Al-Adiyat pembahasannya sudah selesai atau belum? Nah itu. Sudah selesai atau belum ibu-ibu, bapak-bapak? Belum. Oke, belum terus pokoknya ini gumun aku. Oke. Barangkali murojaah 5 menit lalu kita pungkasi, kita khatamkan surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bina wa bikum fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. 5 ayat pertama surah Al-Adiyat isine kan sumpah. Mengapa Gusti Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba bersumpah dengan kendaraan unta atau kuda perang? Sudah kita bahas. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah itu ternyata ingin ngasih tahu tabiat menungso. Tabiat menungso pada umumnya yang pertama adalah innal insana lirabbihi lakanut, yaitu menungso pada umumnya gampang kufur, gampang ora syukur, gampang resula, ngeles dan ngeyelan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian sekurang-kurangnya 12 tafsir para alim ulama tentang lakanut. Hanya saja seingat saya sampaikan kepada panjenengan 1 atau 2 saja. Kalau ingin lebih lengkap, mohon izin saya bacakan. Pertama, kan lakanut ay lakafurun wajahudun lini'amillah. Akeh kufure, akeh resulone ingkare terhadap nikmat Gusti Allah. Adapun tafsir yang kedua, kalau ingin lengkap, versi lengkap. Lakanut ay kata Imam Al-Hasan Al-Basri, pendapat kedua, seneng cerita ke ujian, balak dan musibah, tapi ketika mujur beruntung ora patiyo eling nikmat apalagi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini versi lakanut yang kedua. Yang ketiga, lakanut ay alladzi yunfiqu ni'amallah fi ma'asillah. Orang yang demen menghambur-hamburkan, menginfakkan, mentasarufkan nikmati Gusti Allah di dalam maksiat. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, alladzi yara nikmah min nafsihi wa a'wani. Orang kalau mujur dapat nikmat rezeki, ngrumangsani iki ora kanggo Gusti Allah, ya karena suksesnya ya aku, skillku dan komunitasku. Naudzubillah min dzalik. Adapun yang berikut yang kelima, lakanut ay al-halu. Apa itu al-halu? Dalam surah Al-Ma'arij, alladzi idza massahu syarru jazu' wa idza massahul khairu manu'. Ketika, mohon maaf, ditempa dengan sesuatu cobaan, maka ia suka jazu, ngeluh terus. Tapi kalau nemu yang baik-baik, manu itu apa? Pelit tingkat internasional. Lah terus mohon izin, ada terlepas dari banyaknya tafsir, ada satu tafsir jika mohon maaf hadis ini sahih, maka inilah tafsir yang terbaik karena langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait makna lakanut. Menungso karakter umumnya adalah lakanut.
Kata Rasulullah SAW dari Abu Umamah Al-Bahili, al-kanudu huwa alladhi ya'kulu wahdah. Kalau dari sanad Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man nazala wahdah, yaitu ono wong suka kalau makan sembunyi-sembunyi, sendirian, nggak mau berbagi. Bahasa lainnya pelit, bakhil. Waman arifdah, mirip waman arifdah, mencegah diri dari memberi, berbagi kebaikan, walaupun mohon maaf kebaikan tersebut kalau toh diberikan kepada orang lain sama sekali tidak memberi madharat, orang mengurangi. Di samping pelit, apalagi kata Rasul, terjemah daripada al-kanut, wajaladah, riwayat yang lain wa yadribu abdah, suka mukul, gampang mukul budak. Kalau bahasa sekarang mungkin kalau nggak ada budak ya seminimalnya pembantu, suka gampang mukul pembantu nih. Lah ini loh model orang pelit, kedua su'ul akhlak, ya sudah berarti orang itu ngantongi definisi al-kanut versi hadis Abu Umamah maupun Ibnu Abbas. Hadis ini pula tertuang di kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani rahimahullah taala. Kalau pengen lengkapnya, di sini kan kebetulan hanya cuilah saja. Seingat saya hadisnya seperti ini. Ala unabbiukum bisyararikum, Rasul bertanya, maukah aku beritahu sak elek-eleke menungso di antara kalian iku kaya apa? Mau ya Rasul, bala. Kemudian Rasul ngasih tahu, yaitu al-kanut, orang kalau dahar sukanya sembunyi-sembunyi, kemudian nggak suka berbagi, lalu begitu pula suka mukul budake. Ini orang yang kategori terburuk, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tabrani. Kemudian ditanya lagi, ala unabbiukum bisyarrin min dzalik, maukah aku tunjukkan beritahu yang lebih buruk daripada itu? Bala ya Rasulullah, tentu. Kemudian Rasul SAW ngasih tahu, yaitu suka yubghidun nasa fayabghadun, orang yang demen bikin emosi orang lain, memancing kemarahan orang lain sehingga orang-orang tersebut ya marah. Nah, orang tipe seperti itu termasuk yang orang yang syar, bahkan lebih syar daripada yang sebelumnya. Ala unabbiukum bisyarrin min dzalik, maukah aku tunjukkan yang lebih buruk lagi? Bala ya Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yaqiluna asratan wala yaqbaluna udratan wala yaghfiruna dzanban, yang artinya orang jelas-jelasan orang gampang maaf ke kesalahan orang lain, kekurangan orang lain diempet, mohon maaf, disimpan atau dieleng-eleng terus kesalahan orang lain. Sekalipun umpamane wong sing merasa salah sudah minta maaf, wes rak gampang dimaafke. Lah itu loh tipe orang yang buruk dalam hadis marfu riwayat At-Tabrani rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Mboten panjang kalam, sudah saya ingatkan diri saya dan panjenengan, sekurang-kurangnya di dalam Al-Qur'an niku al-insan disebut 56 kali. Kabeh niku lho diidentikan, disematkan dengan sesuatu yang negatif. Apakah wa khuliqal insanu dha'ifa, innal insana khuliqa halu'a, ataukah innal insana dzalumun kafur, dzaluman jahula, innal insana rabbil kanut, dan seterusnya elek kabeh. Memang karakter ngono niku. Lah tugas kula panjenengan bagaimana meminimalisir karakter tersebut di hadapan Allah. Lewat apa? Ngaji, noto ati, noto iman dan takwa. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sekalipun mohon maaf menungso itu bersaksi menyekseni bahwa itu salah, orang bener, ya terulang lagi. Dari dua ayat ini muncullah di kamus-kamus bahasa Arab seperti ini. Ini ada beberapa yang mungkin kemarin kan cepat-cepat nggak nyampe karena waktunya mepet. Bahwa asline al-kanut
karena yakni dukunut itu apa tah? Maka dalam kamus bahasa Arab berangkat dari dua ayat ini keterangannya al-ingkaru ma'al ilmi, ngingkari disertai tahu ilmu. Atau bahasa yang lain waqila iktirafun bil qalbi wa ingkarun bil lisan. Atine itu mengakui tapi lidahe zahire mengingkari. Itulah makna kanut, makna jahud. Kemudian kanut atau jahud itu sendiri sebetulnya apa tak? Wa asluhu di kitab-kitab kamus bahasa Arab, wa asluhu qillatun min kulli syai'. Sesuatu yang sedikit dari bagian sesuatu. Mohon maaf, sehingga orang yang kanut, orang yang gampang ngeresulo, Pak, Bu, gampang, mohon maaf, kurang terus hawane. Diberi Gusti Allah sepiro wae nikmat loh, ya kurang terus hawane, mohon maaf. Orang tersebut qalilul khair, kebaikannya justru makin sedikit, bukan tambah. Mohon maaf, kebaikan di sisi Allah bertambah, malah tambah berkurang. Motivasi buat saya panjenengan, saya masih ingat di hadis mulai Riyadhus Shalihin nomor 40-an sampai 50-an tentang sobar. Masya Allah, ada hadis-hadis yang bagus sekali. Di antara hadis yang bagus-bagus itu apa sih? Kabar gembira dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatipun yang mohon maaf diberi balak-balak, termasuk balak ekonomi umpamane. Rizki kok ora koyok wong-wong yo cuma 50 juta per bulan terus ya Allah umpamane. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes syukuri wae. Karena piye-piye balak termasuk kategori ekonomi adalah bagian daripada sayangnya Allah kepada kula jenengan. Idza aradallahu bi abdihi khairan ajjalalahu al-uqubata fid dunya. Salah satu tondo di antara 7 dalil spesifik dengan tentang tanda Gusti Allah itu benar-benar baik atau memberi nasib yang baik kepada seorang hamba. Uripe apik, matine apik, fase alam barzai apik, dan fase-fase akhirate apik. Maka diantaranya adalah Allah mempercepat ketika di dunia orang itu nemu ini terus ABC, ukubah, akibat, konsekuensi, atau mohon maaf hukuman, atau bahasa lain balak, cobaan. Itu bentuk bahwa Allah sayang, Allah ngasih nasib yang baik. Dengan cara apa? Sehingga ketika panjenengan ngadep karo Gusti Allah mati, apalagi saat hisab, iku ora patiya ono beban akhirat karena sudah dibales di dunia. Ora beruntung justru wong sing mohon maaf secara casing dohire mujur terus, sehat terus, sukses terus. Apa-apa nih koyok-koyok kok licin terus, lancar terus. Boleh jadi itu istidraj. Kalimat Rasul setelahnya seperti itu. Dan barang siapa yang sengaja ketika Allah menghendaki buruk seorang hamba, maka Allah tahan balak demi balak ukubahnya, walaupun dosane wis akeh. Fayuwafi fil akhirah, maka Allah pun sempurnakan gintes-gintes ketika di akhirat. Maka sekali lagi keberuntungan besar jika kula jenengan masih dikasih cobaan demi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk melarat walaupun rezeki hanya 50 juta per bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut nomboten. Ustaz Haris lanjut. Boten panjang kalam. Wajah-wajah yang bagian belakang kan ketoke wah cocok karo aku iki. Akeh cobaane. Apalagi ngedepi bojo kok cerewet terus, ngeyelan terus kayak knalpot bocor umpamane. Nikmati saja, nikmati. Bahwa
Satu hadis yang mudah-mudahan bikin panjenengan bukan hanya siap untuk balai Gusti Allah, tapi tambah seneng balai Gusti Allah. Apa itu? Ya waddu. Aku masih ingat. Ya waddu ahlul afiyah yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul balaya as-sawabal azim allau kanat juluduhum quridat fit dunya bil maqarib rawahu an-Nasa'i. Yang artinya betapa inginnya menungso-menungso yang ketika di dunia Pak Bu mujur terus nasibnya, ketika di hari kiamat itu tangisan pengen ngopo sih, dan ketika apa? Ketika melihat pemandangan menungso yang sering dicoba oleh Gusti Allah ternyata diberi pahala yang sangat besar. Nah di situ mohon maaf betapa inginnya minta karo Gusti Allah, andaikan ya Allah Gusti aku balik hidup mana dalam keadaan apa? Laukanat juluduhum, kulit-kulit mereka dipotong-potong pakai gunting ora karuan. Rela aku Gusti Allah. Ya Allah, ini loh saat ini kula jenengan mungkin ono wae cobaane, rem ngersulone, rem keluh kesahe. Mohon maaf minimalis dengan cara apa? Ngaji tentang pentingnya mensyukuri, sabar tentang cobaan Gusti Allah. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Mohon maaf bahkan lasyahid itu maknane menungso banyak yang tahu sejarah historinya. Sampun masih ingat atau tidak Nabi Adam ternyata ngeyelan. Masih ingat ceritanya? Sudah atau belum? Kok belum terus pasti sudah? Heran saya di sini. Ya salam. Hadis At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, sanadnya Abu Hurairah dan Sayyidina Umar. Nggak ada di kitab ini, nggak ada di kitab-kitab yang lain. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, artinya saja kesuwen. Pertama kali Gusti Allah nyiptakin Nabi Adam, Mbak. Allah ngusap-ngusap bagian punggungnya Nabi Adam. Saya tidak mengatakan Allah punya tangan. Saya tidak mengatakan itu. Tapi secara tekstual pokoknya wa masah ala dhahri. Mungkin maksudnya adalah Allah memerintahkan malaikatnya ngusap-ngusap bagian punggung. Saya tidak mau mengajak kekafiran, kekufuran Allah itu punya tangan berbagai, enggak berani saya. Ngusap-ngusap bagian punggung. Fatasaqatat nisamun min dzurriyyati ila yaumil qiyamah. Berjatuhan dari punggungnya Nabi Adam roh yang bakal menjadi stok dzurriyyah Nabi Adam hingga yaumul qiyamah. Ustadz Haris ini anake insyaallah minimal 15 amin Allahumma. Putune 15 amin Allahumma. Ora masalah, stok roh sudah siap. Lalu nampak oleh Nabi Adam dengan izin Allah. Nampak bagaimana roh-roh itu ternyata mohon maaf nanti ning donya ketika sudah gabung dengan jasad salah satu dzurriyyah Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, ada yang ganteng, ono sing rapati yang ganteng. Mohon maaf. Ya di sini mungkin 80, 90, 95, 100. Alhamdulillah. Ada pula yang kedua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kedua nampak sugih. Golek duit gampang, koyok macul, mohon maaf, utik-utik tanah, metu duit pokoknya. Nanam gedang, metu duit pokoknya, umpamane. Saking gampangnya. Ada pula yang usaha ngos-ngosan, rapati metu duitnya. Itu sudah nampak oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga kata Rasulullah alaihissalam, ketika nampak sehat, ada pula yang nanti ning dunya sering sakit-sakitan. Wis pokoknya sudah diketahui oleh Nabi Adam, mukjizat dari Allah untuk Nabi Adam atau sebagian nabi. Kemudian ada wabis, hadisnya wabisun baina yaday ahadir roh. Ono salah satu tondo cahaya yang menyeliputi roh. Saya tidak mengatakan roh itu bentuk cahaya. Ada satu cahaya yang terang yang menyeliputi, menutupi salah satu roh. Loh, iku roh sapa Gusti?
Tanya Nabi Adam. Allah menjawab, salah satu dzurriyyahmu yang bernama Nabi Dawud alaihissalam. Jangan salah riwayat, jangan salah sanad. Ojo diotak-atik, Rasulullah mengatakan Dawud ya Dawud, jangan dirubah-rubah. Dawud alaihissalam, hai Adam alaihissalam. Loh, kam taj'alu umrahu? Panjenengan beri umur berapa wahai Gusti Allah? Sittin, 60 tahun. Mohon maaf, mungkin panjenengan tahu seorang doktor, seorang dosen yang kemudian menghargai roh sekian-sekian, kemudian berbeda pendapat dengan Syekh Marwazi Al-Batawi. Beliau menyampaikan di YouTube usianya adalah 50. Saya sendiri Al-Fakir belum pernah menemukan dalil yang 50, yang ada kebanyakan 60 tahun, satu riwayat 40 tahun. Belum pernah temukan, saya apa adanya. Kemudian kebanyakan 60 tahun. Loh, umurku berapa? Tanya Nabi Adam. Umurmu 1000 tahun. Kasihan Nabi Dawud, Gusti Allah, tolong kasihkan saja genep ke 100 sehingga dicuil 40 tahun. Kalau ada yang bertanya, berapa usianya Nabi Dawud alaihissalam? 100 tahun. Berapa usia Nabi Adam alaihissalam? 960 tahun. Oke ya, itu hadis At-Tirmidzi. Berjalannya waktu, ketika mulai genap persis 960 tahun, malaikat Israel, jenderal kematian, buntuti Nabi Adam. Nabi Adam akhirnya Israel, apa Israel? Loh, siap jabut nyawanin jenengan ya Nabi Adam. Baqiyali arba'una sana. Aku masih punya stok 40 tahun. Sampean lali, engkau berikan kepada Dawud alaihissalam. Kapan ngeyel keluar ngeyel-ngeyelan, Mbak? Ujung-ujungnya tetap disadar ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini campur bahasa Inggris nggak apa-apa ini. Modelnya memang seperti ini. Mohon maaf lama di Amerika Mas. Kemudian ngeyel terus sampai Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini, di ujung hadis Rasulullah senyum-senyum dan menyampaikan 3 kalimat. Jahada Adam wa jahadat dzurriyyatuh. Itulah model Nabi Adam. Sejak Allah ciptakan pertama kali model juhud. Juhud itu apa? Ingkar, ngingkari padahal sudah tahu, sudah dieling-el, tetap ngeyel. Bapak-bapak, mohon maaf jujur. Itulah kenapa kata Rasul kan dzurriyyah banyak yang ngeyel. Garwane jenengan bapak-bapak kira-kira akeh nurute apa ngeyele? Ngeyele jelas malah curhat di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya nanya, Bu, bapak-bapak ngeyelan apa nurutan? Ngeyelan padha ae. Masya Allah, ora usah kaget. Itu semuanya wa innahu ala dzalika la syahid. Kita ngerti, kita nyekseni bukan hanya kesalahan yang terulang-ulang, tapi sejarahnya pun demikian. Tugasnya kita apa? Setelah dikasih tahu, minimalisir saja. Rem. Jangan biarkan itu ngeyelnya terusan ada, khawatir ke bawah sampai hisab. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa innahu lihubbi. Yang kedua apa kalimat Rasul? Mohon maaf, ada yang hilang. Nasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuh. Nabi Adam lalinan, maka dzurriyyah lalinan pikunan. Khati'a Adam wa khati'at dzurriyyatuhu, gampang salah, makanya dzurriyyahnya juga gampang salah. Maka ada kalimat mahalul khata' wan nisyan dari hadis At-Tirmidzi ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Tulung iki dandani bareng-bareng. Kita ngaji dalam rangka noto ati bareng-bareng. Sebab musababe kula jenengan iki masih terserang ora pati syukuran nikmati Gusti Allah itu kenapa ta? Wa innahu li hubbil khair lasyadid. Hubbud dunya itu lho, Pak. Cinta harta, cinta donya. Selama hubbud dunya di dalam hati lonjak over levelnya makin meningkat pula, orang gampang syukur, gampang kufur nikmat Allah.
Saestu Pak. Selama hubud dunya itu rak dikendalikan, maka akibatnya wes sepiro wae sak donya isine emas, dua donya isine emas mesti bakal kurang. Umpamane duwe bojo 1000 wedoan tetep kurang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika hubud dunia tidak dikendalikan. Lah piye cara ngendalike? Al-Qur'an itu lengkap, Pak. Solusine piye? Penaware piye? Obate piye? Berdasarkan kacamata surah Al-Adiyat ini adalah 3. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur? Lah ini yang pertama, obate ati kula jenengan niki ora gila-gilaan harta. Allah bertanya. Allah juga menyindir. Bertanya, menyindir bagi orang kafir, bagi orang munafikin. Karena Ibnu Abbas maupun tafsir Jalaluddin As-Suyuti wal Mahalli dalam kitab Jalalain lebih identik innal insan orang kafir atau munafikin. Akan tetapi mohon maaf, kalau untuk kaum mukminin kula jenengan afala ya'lamu di sini sifatnya motivasi. Kalau orang mukmin, mukminah, muslim, muslimah pengen mengendalikan yang namanya hubud dunia, afala ya'lamu, monggo ngelmuni. Kalau bahasa tafsir di sini mohon maaf di paragraf terakhir, la yuradu bihil ilmu minal insani dzalikal waqta. Menungso itu tidak diinginkan oleh Allah ngelmuni tentang idza bu'thira ma fil kubur itu saat di dalam kubur, saat bangkit dari kubur baru diminta ngerti, tidak. Wa innama yuradul insanu bihi fit dunya. Maksudnya afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maksudnya ngekeh-ngekehno pengajian, kajian, taklim, ta'allum, bahas ketika di dunia itu loh, bahas tentang apa? Idza, nasib atau keadaan ketika bu'thira, dibuksir. Buksir itu sendiri apa tak Ustaz? Gedang goreng apa bakwan? Buksira itu sekurang-kurangnya maknanya loro. Uthira yang artinya ketemu. Ketemu apa? Mafil kubur, apa-apa yang di dalam alam kubur. Jenengan dituntut dari kalimat afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, yakni bagi waktu sering-seringlah ngaji tentang alam kubur. Shallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira bahasa saya jelas Bapak Ibu? Kecepatan apa badan? Sedeng, alhamdulillah. Yang kedua, bu'thira artine kuliba. Kuliba niku lho, ati disebut kolep lantaran mohon maaf berubah-ubah berganti, dibolak-balik. Kuliba bu'thira dibalik apa yang di dalam kubur. Artinya kula jenengan disuwun ngaji bukan hanya tentang kematian dan alam kubure, tapi alam setelah alam kubur, fase-fase pada mahsyar dan seterusnya. Oke, wa husila ma fis sudur, penawar yang kedua. Meyakini, ngilmuni, menyadari, Ustaz. Loh sebetulnya itu artinya ya'lam apa tak? Ngerti. Tapi saya menerjemahkan menyadari, meyakini, ngikutin fatwane Mbah Yai Maimun Zubair almarhum termasuk Gus Baha. Beliau ngasih rumus Al-Quran maupun hadis kok ono kalimat ilmu itu bukan sekedar otake tambah ngerti, tapi turun ning ati, atine tambah sadar, tambah yakin, tambah iman tentang apa? Keadaan alam kubur, alam setelah alam kubur, termasuk wahusila mafis sudur. Kita ngelmuni, kita sadari, kita yakini sejak ning donya di dunia apa itu bakal dihusilah, dihasilkan, ditampakkan segala apa yang tersimpan di dalam dada. Maksudnya piye sih? Amalan ati, Pak. Saya ulang lagi, Pak, Bu. Wa husila ma fi sudur, jenengan disuwun yakin bahwa ning akhirat siap-siap amalan ati sekalipun bakal ditampakkan di hadapan seluruh makhluk Gusti Allah. Apalagi amalan dohir, ucapan kula jenengan kaya apa akeh,
tindak tanduk saya panjenengan, apalagi banyaknya yang tersimpan saja bakal ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah menurut mayoritas alim ulama ketika bahas amalan hati. Contoh kecewa, benci, gedeg. Apa itu gedeg? Kemudian apalagi ya? Dengki dan penyakit-penyakit hati kepada orang lain, apakah dihisab? Mayoritas alim ulama condong dihisab. Termasuk keterangannya di Zadul Masir Syekh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Ngebully, pokoknya terserah lah. Yang sekarang ngebully betul, viral sekarang. Apapun itu ngebully masih mungkin, mohon maaf diucapkan, lewat SMS. Nah itu sudah dohir, sudah bisa dibaca. Lah ini hati orang lain itu nggak tahu kalau kita gedek sama dia, itu pun bakal ono hisabe. Apa meneh ngebully lewat SMS, gibah lewat SMS. Pernah kita bahas pasca pandemi kayaknya, bahas namimah, bahas gibah. Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi niku condong gibah niku bukan hanya menceritakan kekurangan orang lain tidak tahu. Bahkan di depan mata, bahkan lewat sore, lewat apa, mohon maaf, sore itu terus terang, lewat kinayah, sindiran, maupun lewat tulisan, itu semuanya kategori ghibah, kata Imam Nawawi. Sehingga zamanku, kata beliau, zamanku seorang alim pun sulit untuk menghindari dalam majelisnya daripada ghibah. Apalagi sekarang, sidik-sidik ora bojo wedok, ora bojo lanang, ora tonggo ini tonggo itu, upload status jangkrik tenan wong iku dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Bisa dipahami maksud saya? Oke. Sehingga dosa ghibah yang seperti itulah tetap akan dihisab. Wong sampai mafis sudur yang tersimpan dalam dada, orang lain nggak tahu, hanya jenengan dan Allah yang tahu, diancam siap-siap dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya ada yang tanya, Ustadz, ya, bukankah ini ada kaitannya dengan ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ayat yang kerap kali bikin sebagian sahabat dan sahabiah pingsan kalau dengar ayat ini atau dibaca ayat ini. Apa itu? Yang artinya apapun yang panjenengan tampakkan yang ada dalam ranah mana hati panjenengan atau disembunyikan oleh panjenengan tetap dihisab oleh Allah. Ayat ini persis tentang wahussila ma fis sudur. Ayat itu saat itu, mohon maaf, membuat berat banget bagi sahabat. Sekelas sahabat Nabi merasa berat dengan syariat ini. Akhirnya bondong-bondong datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim ini, sanadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini enggak ada. Kemudian curhat, ya Rasulullah, sungguh syariat Gusti Allah terkait sholat, sedekah, poso, kita mampu insya Allah. Tapi ada satu syariat yang abot tenan. Apa iku? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Itu loh amalan hati. Angel Kanjeng Rasulullah. Ya gedeg, benci, kecewa dan seterusnya. Angel. Ini para sahabat. Kemudian Rasulullah berkomentar sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian berkomentar seperti orang Yahudi zaman dulu bahwa sami'na, kami dengar ini perintah, wa asaina, kami durhakai, kami tidak taat. Apakah kalian ingin seperti itu? Cukup saja terima syariat Gusti Allah, wa qulu, terima, ini loh perintah Kanjeng Rasul, wa qulu, ucapkan saja sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar ya Allah, kami akan usaha taat ya Allah, kalau ada kekurangannya mohon ampun ya Allah, dan seterusnya. Itu saran dari Kanjeng Rasul. Nah dari dalil ini loh mayoritas alim ulama ternyata Kanjeng Rasul SAW tidak membeda-bedakan antara kebiasaan Yahudi maupun dengan
kaum mukminin terkait hisab amalan-amalan hati. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Adapun di dalam pendapat mayoritas alim ulama ini, yang berbeda itu ancamannya. Berbeda itu ancamannya. Ancamannya ada yang mengatakan berpendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas, contohnya Syekh Mujahid dan Syekh Qatadah di kalangan tabi'in berkata mansuh. Ancamannya sudah dimansuh. Mansuh kenapa? Dengan ayat-ayat setelahnya. Tapi versi pendapat yang lainnya tidak, ancamannya tidak termansuh. Mana dalilmu? Lo yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Kembali terserah Gusti Allah nanti. Amalan hati tetap dihisab, cuman nanti di akhirat Allah ngampuni, alhamdulillah. Kalau Allah tetap mengadab, naudzubillah. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu penawar solusi yang ketiga untuk ngerem mengendalikan hubud dunia di dalam dada itu kayak apa? Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, ngilmuni, menyadari, meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hari itu, hari penghisapan sangat detail sekali. Khabir, Pak, itu beda dengan alim. Alim itu ngerti ngilmu tapi di atasnya detail sekali, itu namanya khabir. Sekecil apapun akan ketahuan di sidang, dibalas oleh Allah, itu khabir. Masih ada berapa jam lagi? 3 jam lagi, alhamdulillah. Oh ya, siap. Kopi susu mana? Kopi susu, alhamdulillah. Oke. Sekurang-kurangnya mohon maaf, detailnya kayak apa? Mohon maaf nih, maaf. Rasulullah pernah bersumpah, la tazulu riwayat yang lain, qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisal. Riwayat kalau dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal adalah khamsi khisal. Ora bakal ana cerita seorang hamba Gusti Allah ketika di fase penghisapan, lanjut menuju mizan, siratal mustaqim, kemudian surga atau neraka. Enggak bisa lanjut walaupun seinci saja. Sehingga menyelesaikan dulu detail penghisapan. Pertama apa? Akan ditanya tentang umur, kata Rasul, fima aflah. Dari sejak balik sampai nutup mata jenengan takoni kabeh. Insyaallah di episode yang akan datang bahas az-zalzalah. Rasulullah sampai nangis dan mengatakan tanah bumi ini Gusti Allah yang panjenengan duduki, yang panjenengan pernah lewati, semuanya hadir di akhirat. Bila ya Rabb fulan bin fulan, tahun ini, bulan ini, jam sekian, menit sekian, detik sekian ngelakoni ini. Itulah gambaran daripada hisab. Ya Allah, itu detail tentang umur-umur. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Masa muda niku jenengan 40 tahun ke bawah niku lho, seger-seger kewarasane, sehat-sehate akan dipertanyakan berapa kadar ekstrim dekat ibadah kita kepada Gusti Allah. Yang ketiga tentang harta, yang unik tentang harta. Ditanya min aina iktasaba, dari mana, prosesnya kaya apa? Jikalau pulau jenengan berhasil jawab, mohon maaf, benar-benar halal thayyibah, nilainya 100 umpamanya, apakah lulus? Kemudian pindah pertanyaan yang lain, la wa fima anfaqa, akan ditanya lagi, rizkimu kanggo apa? Sampai beli makanan, sekian banyak makanan masuk ke dalam tubuh, minuman masuk ke dalam tubuh, pakaian, kemudian mohon maaf jadi sepatu, jadi kendaraan, jadi apa, ditanya kanggo apa itu semuanya. Ya Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, wa an ilmihi, tentang ilmune, fima fa'ala, buat yang fima amila. Apakah sudah diamalkan ilmu nih, ngoja ngaji, YouTube disebar, kira-kira sudah diamalkan, bagaimana taraf kadar amali jere, ditanya kabeh. 1 menit setengah, mohon izin. Nggak lama kemarin Pak, 6 hari yang lalu saya pulang dari Mekah. Ada 2 pejabat
tanpa saya sebutin namanya, kekeh ngomong seperti ini, sekamar kebetulan, orang akrab CS, "I Mufti nyuwun sewu." "Oh iya, apa Pak?" "Aku sebetulnya seneng dadi wong goblok. Aku sengaja rapati seneng ngaji." Alasannya ternyata kalau toh aku dihisab oleh Gusti Allah karena kakean dosa, aku yakin insya Allah Gusti Allah toleransi karo aku. Aku arti kalau lagi salah. Arti gundulmu tuh ya Pak, namanya akrab, gundulmu tuh ya, gak bisa gitu. Nah terus piye solusinya? Lah, eling Pak ya, ini 1 menit ya, eling Pak. Sayyidina Abu Darda menukil dari Rasulullah, menasihati kepada anaknya yang bernama Sayyidina Uwaimir. "Hei Uwaimir, ayat naon? Ayah, sampeyan kalau ditanya Gusti Allah saat hisab, sampai niki ngalim ngerti ini salah ini bener ataukah sebetulnya am jahilta, sampean bodoh." Bahasa Inggrisnya the on. "Jika engkau menjawab saat hisab, aku tahu ini ya Rob, engkau akan ditanya amalan-amalannya. Jika engkau menjawab amalanku ini bla 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 bla, akan ditanya hisab tentang apa? Ikhlasnya, seikhlas-ikhlas. Andaikan panjenengan ngomong ikhlas sak jero-jerone ikhlas, Allah itu maha tahu. Bagaimana tidak Pak? Raqib Atid alaihissalam itu loh, kan banyak hadisnya di tafsir Ibnu Katsir. Sudah mencatat ini baik, ternyata ditolak oleh Allah. Lalu kalau engkau mengatakan ini aku bodoh, nggak tahu, maka ditanya, kenapa engkau tidak ngaji? Ya salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muga-muga itu hadis ayat umum kita semuanya semoga mendapatkan minimal hisaban yasira, syukur-syukur tanpa hisab tanpa adab. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.